Oke, halo teman-teman Talk Roommates dimanapun kalian berada, dan kembali lagi di channel Toko Rumahan. Nah, kali ini aku kedatangan sebuah produk yang unik banget ya, dengan packaging yang berwarna putih, dan di dalamnya ini ada sebuah seperti cairan ya, tetapi ini tuh adalah minuman yang bisa dikonsumsi untuk kesehatan. Nah, ini tuh namanya bone broth. Kira-kira apa sih bone broth itu? Coba baca. Nah, bone broth ini itu merupakan classic broth yang berguna untuk menjaga tubuh dari gejala atau untuk menolong recovery dari flu, kayak antioksidan dan kolagen untuk kulit dan persendian yang ngilu. Dia juga membantu untuk menyembuhkan arthritis untuk lansia, heartburn bumil, empasi bayi balita, meringankan GERD dan asam lambung, pemulihan pasca operasi, dan membantu pasien long COVID. Rasanya dia berbody medium light, sedikit asin karena ada garam Himalayanya, dan rasanya juga umami atau gurih. Boleh dibaca kira-kira ingredientsnya apa sih? Pasti teman-teman penasaran. Ingredientsnya sendiri itu mengandung tulang ayam, tulang sapi, bawang daun, bawang bombay, bawang putih, wortel, jahe, dan jamur. Oke, nah jadi teman-teman sebenarnya dari minuman ini ya, bisa dibilang minuman kali ya, walaupun sebenarnya ingredientsnya itu sebagian besar adalah beberapa makanan ya, termasuk juga ada bahan dari sapi juga tadi ya. Iya, betul. Nah, ini tuh sebenarnya untuk kesehatan teman-teman, jadi mungkin udah dijelasin sama rekan saya tadi, dan ini tuh sangat baik dikonsumsi sesuai dengan peraturan yang ada di teks tadi gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini packagingnya itu berwarna putih, dan di sini ada tulisan Mills Kitchen, ini brandnya ya, dengan di sini ada logonya, dan mungkin packaging di sini tuh warnanya putih ya, putih polos. Tidak ada ingredients di sini, tetapi ingredientsnya itu kita dikirimkan oleh sellernya tersebut. Bagaimana cara penyeduhan, kandungannya apa aja gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat ada sebuah zip ya, untuk kita ngebuka seperti zip gitu. Dan kita bisa buka di sini. Di sini tuh ada isi di dalamnya berupa kaldu ya, lebih bilang kaldu kali ya. Kaldu. Nah, di sini warnanya itu coklat ya, seperti kaldu, mungkin seperti kari ya, buah kari mungkin bisa dibilang begitu ya. Nah, sebelum kita konsumsi ini tuh harus dipanaskan terlebih dahulu. Nah, mari kita panaskan terlebih dahulu. Jadi setelah kita seduh, nah ini udah panas ya, jadi harus diseduh dulu sampai panas sebelum dikonsumsi. Dan kira-kira apa sih khasiatnya dari cara mengkonsumsi bone broth ini? Nah, agar bone broth ini efektif, nah cara mengkonsumsinya adalah yang pertama, diminum langsung setelah dipanaskan terlebih dahulu. Terus sebagai sarapan pagi bersama dengan makanan lainnya, biasanya diminum terlebih dahulu saat perut kosong untuk melapisi dinding lambung dan usus. Yang tiga, jika tidak terbiasa minum bone broth langsung, bisa ditambah sama daun bawang, nori, wortel, tofu, jamur, potongan daging ayam atau sapi, caisin, sawi putih, dan dibuat sebagai base soup. Oke, nah jadi itu tadi dari sekilas tentang bone broth ya, dan mungkin bisa aku highlight lagi. Ini tuh walaupun misalkan kalian tidak terbiasa dengan mungkin ini bisa dibilang kayak sup juga ya mungkin ya. Nah, walaupun kalian ngeliat ini tuh bisa dengan cairan polos aja gitu, itu tuh sebenarnya bisa dicampur dengan wortel, dengan suiran ayam tadi ya, dan lain-lain gitu ya, untuk menambah rasa mungkin. Nah, ini udah aku panasin tadi di apa ini namanya, pemanas air ya mungkin ya. Dan untuk cairannya bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, jadi mungkin kita bisa tuang dulu. Ini tuh udah panas banget ya, jadi lumayan keluar asap gitu, dan aromanya itu sebenarnya seperti benar seperti kaldu sama kari mungkin ya. Dan aromanya enak sih, bikin perut jadi lapar ya. Mungkin kalau aku sih nggak tahu ya, bisa dicocol pakai bala-bala mungkin lebih enak juga ya, gitu. Nah, coba kita cicip ya. Mungkin dari rasa sih menurut aku enak ya, apalagi kalau misalkan ditambahin dengan
dengan ayam gitu, suiran ayam tadi, wortel dan lain-lain. Cuman agak kurang asin gitu kalau di mulut aku. Boleh dicoba teman-teman, coba. Wah, gurihnya kerasa banget sih. Kalau buat aku paham maksudnya umami itu di mana. Ini memang umami gurih gitu rasanya. Mungkin ya kurang asin, dikurang asinin itu. Cuman ini gurih banget guys. Oke, jadi satu lagi ada brand dari produsen yang sama ya. Wah, masih dari Mills Kitchen. Masih dari Mills Kitchen guys. Nah, kalau yang tadi itu kaldu kaldu tulang, ya? kaldu tulang. Bone broth. Nah, sekarang kita kedatangan produk nastar. Brandnya dari Mills Kitchen lagi, dan kali ini mungkin beda ya dari yang tadi. Ini tuh mungkin lebih ke pastry, teman-teman. Nah, di sini tuh bisa kita lihat bentuk nastarnya itu. Oh, ini copot ya, emang copot ya. Nastarnya itu kayak nastar biasa ya, cuman ini rada gede sih dari bahannya sendiri. Sama ada di tengahnya nih, nggak tahu aku, mungkin ini kayak telur kering. Telur kering mungkin ya. Iya. Nah, kita nggak tahu nih di dalamnya ada apa. Biasanya kan kalau nastar tuh di dalamnya ada apa ya di dalamnya nastar biasanya? Nastar dalamnya biasanya nanas. Selain nanas. Oke, baik, kita coba dulu. Nah, ini tuh dikasih plastik ini ya. Ya dikasih biasa lah cup untuk ya melindungi produknya. Produknya, sama ini ada toplesnya mungkin ya. Boleh kita coba aja. Di dalamnya itu ada nanas ya mungkin nih ya. Tapi udah diolah mungkin, jadi rasanya itu kayak nastar pada umumnya, cuman ini lebih enak guys menurut aku sih, karena proses nge-oven, bake kali ya, di oven ya ini ya. Ini lebih merata banget ya, sampai dalam-dalamnya pun masih enak gitu loh buat digigit tuh, jadi nggak ada yang alot gitu. Kalau secara visual dia nggak kelihatan banyak sih mentega, tapi rasa mentega kuat banget ya kak, buttery banget. Aku nggak tahu ya apakah nastar itu digigit emang bakal pecah atau memang dari adonannya mungkin ya. Tapi tadi aku gigitnya agak pecah sih, cuman overall enak banget, apalagi isi dalamnya. Oke, jadi tadi ada dua produk ya teman-teman dari brand yang sama, Mills Kitchen. Nah, mungkin kalau dari komen aku sendiri sih, yang pertama itu aku agak ini ya, mungkin agak kurang suka kalau polos ya. Tapi kalau misalkan kita tambahin sama makanan pendukung mungkin ya, kalau aku sendiri ya nggak tahu gitu, kepikiran kalau ditambahin sama gorengan atau mungkin sama makanan yang lain gitu, mungkin enak juga sih. Tapi polos kayak gitu sebenarnya juga enak sih, cuman kalau aku nggak kuat sih kayaknya kalau makan polos semuanya gitu loh, pengennya dicampur gitu kaldunya. Kalau kamu gimana nih? Kalau dari aku sendiri, aku bisa paham itu sebagai memang tujuannya kaldu yang memang menghangatkan, yang menyembuhkan ya. Cuman aku opini juga sama kayak Kak Jess, aku lebih setuju kalau memang dicampur dengan wortel-wortelan dan sebagainya. Kayak memang saran konsumsinya juga boleh digabung dengan ingredients lain biar nambah flavor dari kaldu itu sendiri. Oke. Nah, kalau nastar tadi sih, itu good banget ya, aku suka banget gitu loh. Terutama juga dari nastarnya gede banget ya. Dan di dalamnya itu, dari nastarnya itu, nanas di dalamnya itu bener-bener kayak pas digigit itu lengket di lidah gitu loh. Jadi pas dibolak-balikin lidah itu enak banget rasanya. Dan dari gigitan nastarnya pun juga enak banget lah pas digigit. Cuman aku nggak tahu ya apakah nastar itu pas digigit agak rontok-rontok juga gitu loh, kulit-kulitnya gitu. Gimana kalau dari kamu? Nah, aku biasanya kalau makan nastar dia fondasinya masih kuat kan ya. Ini bener-bener kayak begitu digigit dia gak tahan lama, bener-bener coming apart atau hancurnya tuh cepet banget. Jadi aku rasa ini tipe jenis nastar yang harus langsung dimakan semua, nggak bisa kayak digigit kecil-kecil. Tapi buat taste, buat baterainya itu dapat semua. Ini enak banget guys, recommend. Oke. Nah, jadi mungkin itu aja guys dari review kita dari brand Mills Kitchen. Oke.
Mungkin itu aja dulu dari kita, toko rumahan, dan see you in the next video. Bye Goodbye. guys.